Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Fatnia, NPM 36, Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Lokal A2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah saya, yaitu Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Modern. Pada materi ini, materi 5, saya akan menjelaskan secara singkat tentang teknologi iradiasi untuk produk hasil perikanan. Yang pertama yaitu ada radiasi dan iradiasi. Radiasi yaitu energi yang berasal dari sinar dipancarkan tanpa media gelombang mulai dari sangat pendek kemudian ke yang sangat panjang. Iradiasi ada dua, yaitu penggunaan energi untuk penyinaran bahan dengan menggunakan sinar radiasi buatan. Kedua, berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, dibedakan menjadi radiasi panas atau heat radiation dan radiasi pigeon atau ionizing radiation. Kemudian prinsip iradiasi ada 3, yaitu eksitasi, ionisasi, dan perubahan kimia. Selanjutnya, syarat iradiasi yaitu sesuai dengan standar Codex, radiasi pigeon yang dapat digunakan pada proses iradiasi pangan adalah sinar gamma dari radionuklida 60 CO atau 137 ks. Yang kedua, sinar X yang dihasilkan dari mesin sumber yang dioperasikan dengan energi pada atau di bawah 5 MeV. Yang ketiga, elektron yang dihasilkan dari mesin sumber yang dioperasikan dengan energi pada atau bawah 10, yaitu 10 MeV. Selanjutnya yaitu kondisi radiasi. Selama proses iradiasi, suhu ikan dan udang segar yaitu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, kondisi radiasi yaitu suhu ikan dan udang harus 3 derajat Celcius pada titik beku. Dan selanjutnya yaitu kondisi penanganan pra-iradiasi. Untuk mempertahankan mutu awal ikan dan kerang segar, maka sebelum pengolahan dan selama penanganan pradiasi terhadap ikan atau kerang tersebut harus diterapkan pedoman pengolahan ikan segar. Selanjutnya ada ikan segar setelah penangkapan. Selanjutnya ikan segar setelah penangkapan dilakukan pembersihan atau pembuangan isi perut jika diperlukan. Setelah pembersihan isi perut, dicuci sampai bersih, ikan dicuci sampai bersih, kemudian disimpan ke dalam pendingin atau lemari es tanpa adanya ditunda jika di kapal. Kemudian penyimpanan di kapal harus dengan cara pendinginan yang baik sehingga tidak menambah kontaminasi bakteri. Dan ada juga selama pembongkaran di pantai, tindakan pencegahan dilakukan untuk menghindari terjadinya pencampuran tangkapan dari tempat yang berbeda atau hari yang berbeda, dipertahankan pada suhu yang tepat. Seperti di kapal tadi, pembuangan isi perut, kemudian dicuci bersih, terus
harus ditangani sedemikian untuk meminimalkan kontaminasi dari bakteri. Ikan segar selanjutnya yaitu melalui proses candling atau pengujian dengan meneropong ke arah cahaya untuk mendeteksi adanya parasit, noda darah, atau potongan tubuh, dan sebagainya. Dan ada juga pengemasan terhadap produk harus dilakukan sebelum iradiasi. Bahan kemasan yang digunakan harus yang bisa melindungi produk. Jika iradiasi menyebabkan kerusakan fungsi kemasan atau dapat menyebabkan pembentukan bahan beracun yang dapat berpindah melalui kontak dengan pangan, maka kemasan tersebut tidak boleh digunakan. Dan ukuran atau bentuk wadah yang digunakan untuk iradiasi ikan harus dilakukan dengan kondisi fasilitas iradiasi. Pada fasilitas iradiasi tertentu, mungkin perlu untuk membatasi penggunaan ukuran dan bentuk kemasan khusus. Wadah atau pengemasan yang biasa dipakai untuk ikan dan udang segar cocok untuk digunakan dalam proses iradiasi, kecuali ada dua bagian kelompok. Yang pertama, ikan yang mengandung sedikit lemak dan ikan yang mengandung lemak substansial. Kelompok ikan yang mengandung lemak substansial memerlukan pengemasan vakum dan pemberian nitrogen atau untuk mengeluarkan oksigen guna mempertahankan mutu produk. Setelah diradiasi, ikan dan udang segar harus berada di bawah suhu 3 derajat Celcius. Hal tersebut untuk menghindari adanya kontaminan dari bakteri. Dan pemaparan ikan dan udang segar pada suhu lebih dari 3 derajat Celcius, khususnya yang radiasinya pada dosis tinggi dan dikemas secara anaerob yang ditujukan untuk memperpanjang penyimpanan, dapat memicu pertumbuhan bakteri dan racunnya. Spesifikasi produk akhir. Kriteria ikan dan udang segar yang telah diradiasi adalah bahwa produk tersebut tidak terinfeksi dari bakteri patogen. Selanjutnya, mutu produk akhir. Ikan atau udang segar yang telah diiradiasi sama sekali tidak mengurangi mutu atau tidak mengubah mutu, asalkan ikan dan udang segar yang telah sebelum diiradiasi itu berada dalam kondisi yang baik. Sedangkan iradiasi hanya mengendalikan kontaminasi dari bakteri patogen dan mengurangi mikroflora yang ada sehingga dapat memperpanjang masa penyimpanannya. Mutu akhir produk iradiasi yang terakhir yaitu ikan yang dagingnya berpigmen seperti salmon akan mengalami kehilangan warna, sedangkan ikan yang lainnya menjadi adanya perubahan warna daging menjadi lebih gelap dan perubahan dari tekstur ikan. Juga intensitas perubahan warna tersebut akan meningkat seiring dengan meningkatnya dosis. Pada kebanyakan ikan dan udang segar dengan dosis 1-1,5 kGy, perubahan tersebut kecil dan hampir tidak terjadi. Sekian penjelasan secara singkat materi 5 dari saya, Azanul Fadliyah. Sekian, mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.